Mas bro semuanya, balik lagi dengan saya Sinik Motovlog. Di kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan project surti ya mas bro. Kalau untuk yang kemarin di episode yang pertama atau episode 0 ya, itu projectnya dia lebih ke perkenalan sih sebenarnya. Kali ini kita akan melanjutkan project surti dengan memasang barang ini. Nah, barangnya apa sih mas bro semuanya? Bagi kalian yang belum tahu, jadi ini produknya dari Keihin Sutco. Ini adalah mangkok karburator yang model bening. Nih bening bro, jadi kelihatan dalamnya. Nah, untuk kalian biasanya kalau dengar nama Keihin Sutco, mungkin kalian biasanya taunya di karburator PWK itu ya. Nah, kalau yang ini dia untuk bawahnya mas bro, untuk mangkok karbunya dia biasanya kan ada yang variasinya gitu tuh, atau mungkin ada yang jual modelnya yang mangkok karbunya udah bening gitu kan. Nah, ini dia nyediain mangkok karbunya sendiri dijual terpisah. Nah, buat mas bro semuanya pasti mungkin ada yang bertanya, karbunya PE kok pakainya mangkoknya punyanya PWK gitu ya. Ini tuh sama bro, ini PE, PWK, PWL itu tuh sama semua. Yang bedakan itu tuh memang dari karakter karburatornya sendiri. Tapi untuk mangkok karbunya itu tuh sama-sama PNP bro, cuman bedanya mungkin kalau dari PWK dia kan ada ininya, ada tambahan apa namanya itu, superjet apa itu. Nah, kalau di PE kan nggak ada. Nah, itu aja sih, cuman bedanya di situ. Nah, ini kebetulan saya dapat yang modelnya nggak ada superjetnya itu. Nah, isinya di dalam ada ini ya bro, dalam ada kunci L2, terus ini dapat ini juga. Jadi ini fungsinya nanti di dalam sini, nanti saya jelaskan lebih rincinya mungkin ya. Nah, ini bro modelnya dia seperti ini. Dia ada takarannya juga di sini buat ngelihat bensinnya yang masuk ada berapa gitu. Jadi kelihatan lebih boys, kalau kata-kata ngapers itu mungkin boys ya, lebih kelihatan bening lah gitu. Ini nanti kalau diisinya bensinnya pertama kelihatan bro biru gitu tuh masuknya. Kalau pertama turbo nanti kelihatan merah gitu. Jadi bisa setengahnya bisa pamer lah ke teman-teman. Untuk dari segi fungsional sendiri ini jelas lebih fungsional karena dia lebih besar dari yang aslinya bro. Yang aslinya itu tuh kalau nggak salah dia selisih segini, sedangkan yang ini dia lebih besar ukurannya, jadi lebih kelihatan inilah, tampungannya lebih gede. Dan untuk yang di PE itu biasanya di sini kan corongnya ini biasanya di sini. Kalau yang di PWK gitu tuh dia di sini, cuman nggak jadi masalah sih kalau itu. Dan fungsinya kalau yang ini dia hadapnya gini, ini yang jendol ini di atas posisinya, tinggal dimasukin aja bro. Nah, seperti ini. Dan untuk yang saya bilang tadi ya, ini kan untuk baut-bautnya ada di sini sama di sini. Nah, untuk ini itu tempat superjetnya itu. Cuman kan karena memang di PE nggak ada, kalau misalkan dipasang nanti jadinya natap, nggak bisa masuk. Jadi emang harus dicabut, dan kebetulan emang saya dapatnya ini yang nggak ada ininya mas bro, nggak ada superjetnya. Jadi sudah benar-benar PNP lah. Nah, ini untuk bautnya, fungsinya ini apa sih sebenarnya? Jadi emang untuk melindungi bro, soalnya kan kalau memang nggak dikasih ini langsung di sini, langsung di sini bautnya masuk.
resiko pecah bro, ini bisa resiko pecah karena ketekan kan. Ditambah lagi ini bautnya juga panjang. Nih saya keluarkan dulu. Ujul. Nah ini dia bautnya panjang banget. Kalau misalkan ini nggak dipakai kan, ini nanti dia lebih panjang lagi, bisa sampai segini, nanti bisa over lah gitu tuh, bautnya bisa sampai over ke atas, jadi kelihatannya nggak enak. Jadi emang ini benar-benar fungsi. Kalau memang ini nggak mau dipasang sebenarnya nggak apa-apa gitu tuh, bisa aja cari bautnya yang lebih kecil, cuman memang untuk lebih amannya mending saya sarankan dipasangkan ini. Dan untuk pemasangannya langsung aja kita langsung caw ke motornya. Oke mas bro, sekarang kita lanjutkan ke pemasangannya ya. Dan tadi saya sudah copotkan karburatornya dari motor. Ini karburatornya, dan ini tutupnya. Bagi kalian yang mau lihat perbandingannya nih, tutupnya jadi seperti ini. Kelihatan ya, besarnya sendiri beda ya. Kalau yang ini dia aslinya lebih kecil tambungannya, sedangkan kalau yang ini dia lebih besar, jadi bisa menampung lebih banyak lah, isinya lebih banyak. Dan ini yang saya sampaikan tadi, kalau memang mau pakai yang aslinya bautnya beda nih bro. Nih, jadi kalau misalkan dipakaikan yang aslinya ini dia kurang panjang, yang ini nanti dia nggak bisa masuk, yang birunya yang ini. Jadi memang harus pakai bautnya yang L ini. Cuman kalau kalian ribet gitu ya, harus pakai L gitu kan, bisa aja kalian belikan bautnya yang modelnya plus seperti ini. Bawakan aja contoh bautnya itu ke toko baut, bilang aja yang ukurannya sama kayak gitu. Dan alasan saya sebenarnya ganti ini itu karena memang ini bro, sebenarnya simple sih, cuma karena karetnya ini udah rusak kan, nggak tahu kenapa juga ya, mungkin karena saya belinya karburatornya yang murah sih itu. Jadi ini udah putus bro, nih tuh udah putus, nggak tahu kenapa. Jadi efeknya tuh bensinnya sering bocor, nggak tahu kenapa, padahal juga nggak pernah diapa-apain gitu loh. Terakhir cuma di servis saja kan karburatornya, terus saya udah coba benerin berkali-kali gitu, tapi nggak ketemu penyakitnya. Jadi ya udahlah, saya putusin pakai ini aja, sekalian ganti ini, sekalian mau di review lah. Saya juga penasaran soalnya sama barangnya ini tuh. Tapi untuk dari segi bahan sendiri sebenarnya udah lumayan, ini udah lumayan kokoh lah sebenarnya, tebal juga. Kalau sama aslinya ya jangan dibandingin lah bro, ini bahannya sendiri kan beda nih. Tapi kalau untuk dari segi tambungannya beda, jelas lebih banyak ini. Hadapnya kan gini, yang ini hadapnya corongnya ke samping kiri, kalau yang ini dia ke depan nih. Jadi emang beda bro. Tapi dari finishing sendiri saya suka ini, bagus sih, rapi ya, walaupun harganya murah ya, harga murah meriah ya, cuman bagus sih, bahannya lumayan. Oke, langsung masuk ke pemasangannya aja ya. Jadi pemasangannya untuk yang pertama langsung kita masukkan seperti ini aja. Salah posisi. Jadi karburatornya hadapnya ke depan sini ya. Ini corongnya yang ini, congornya ini dimasukkan ke sini. Nih
Kalau sudah seperti itu, kita masukkan ininya bro, nih. Nah, hasilnya seperti ini. Ini penampakannya seperti ini bro. Ini kalau diisi bensin langsung kelihatan biru Pertamax. Langsung kita baut. A few moments later. Nah, jadi penampakannya setelah terpasang seperti ini ya mas bro semuanya. Jadi terlihat lebih elegan sih, tapi nggak cuma sekedar variasi, dia juga berfungsi lah, karena memang tampungannya juga lebih besar, otomatis dia tampungan bahan bakarnya juga lebih besar kan, jadi lebih muat banyak lah, benar-benar fungsional lah. Dari segi tampilan dapat, dari segi fungsional juga dapat gitu tuh. Dan tentunya juga masalah bocor hilang karena udah ada ini. Ya nggak rugi lah saya beli ini, sebenarnya saya udah ngincer ini dari lama lah. Soalnya memang saya sendiri penasaran kan sama barangnya ini, sebagus apa sih gitu loh, sekuat apa sih gitu loh. Kalau misalkan saya bosen juga paling nanti saya ganti sama yang standarnya, atau mungkin ganti karburator atau gimana, nggak tahu lah nanti. Yang jelas ini udah puas sih saya pakai barang ini. Kalau masalah harga sendiri saya belinya ya cuma di 100 ribuan sih sebenarnya. Dibilang nggak mahal, ya masih murah lah gitu. Di harga segitu dapat barang sebagus ini, sekokoh inilah, nggak kelihatan kayak barang murah sih kayak gini, malah jadi kelihatan ada fungsionalnya, karena memang dari segi tampungannya kan memang lebih besar kan. Bagi kalian yang penasaran hasilnya seperti apa sih kalau udah nempel di motor gitu tuh, langsung aja kita pindah ke motornya. Oke, boom. A few inches later. Jadi seperti ini penampakannya setelah terpasang. Jadi kelihatan bersih ya, kelihatannya lebih bening. Jadi seperti ini kalau dialiri bensin jadinya seperti ini. Lihat ke tangkinya ya mas bro. Nah, buat isi air ini contoh kalau dia diisi pertama. Kelihatan seperti itu ya, bersih, bening, kelihatan dalamnya kan. Jadi mungkin segini dulu aja untuk video hari ini. Ada yang bocor tuh kayaknya, nanti saya perbaiki. Kalau kalian suka sama video hari ini, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk komen di bawah, kira-kira saya harus lanjut project apa lagi mungkin.